Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavianingsih. Hari ini saya akan membahas mengenai materi saya yang berjudul Manajemen Peserta Didik. Sebelumnya saya sudah membuat materi saya dalam bentuk PowerPoint. Baiklah, langsung saja kita lihat materinya berikut ini. Seperti yang disebutkan pada slide keempat, bahwasanya manajemen peserta didik memusatkan perhatian kepada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Layanan yang dimaksud adalah meliputi pengenalan, pendaftaran, hingga layanan individual seperti pengembangan kemampuan, minat, serta kebutuhan peserta didik hingga ia matang di sekolah. Jadi, secara kronologis operasional, rentangan kegiatannya dimulai dari penerimaan peserta didik baru hingga ia meninggalkan sekolah tersebut karena telah tamat sekolahnya, meninggal dunia, ataupun sebab-sebab lain. Seperti yang dijelaskan pada slide ke-8, bahwasanya manajemen peserta didik merujuk kepada kegiatan peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas. Contoh kegiatan peserta didik di dalam kelas yaitu meliputi pengelolaan kas serta interaksi proses belajar mengajar peserta didik yang positif di dalam kelas. Kemudian contoh dari kegiatan di luar yaitu penerimaan peserta didik baru, pencatatan peserta didik dalam buku induk, pembagian seragam serta kelengkapannya, pembagian kartu tanda pelajar serta apa saja tata tertib yang harus dipatuhi, pembinaan peserta didik dan juga pembinaan kesejahteraan peserta didik. Sesuai yang disebutkan pada slide ke-9, ada 8 analisis kebutuhan peserta didik. Yang pertama yaitu merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Dalam merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima harus dipertimbangkan pada 2 hal, yaitu pada daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia dan juga rasio antara guru dan murid. Jumlah siswa tiap satu kelasnya itu menurut kebijakan pemerintah berkisar antara 40 sampai 45 orang. Sedangkan idealnya berjumlah antara 25 sampai 30 orang per kelas. Selanjutnya adalah rasio antara guru dan murid. Idealnya adalah 1:30. Dan yang kedua adalah menyusun program kegiatan siswa. Dalam penyusunan program kegiatan siswa di sekolah, selama menempuh pendidikan itu harus didasarkan pada 5 hal. Yang pertama adalah sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut. Yang kedua adalah
sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang ada. Yang keempat adalah anggaran yang tersedia, dan yang terakhir adalah tenaga kependidikan yang tersedia. Langkah selanjutnya adalah rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian, penentuan, dan juga penarikan peserta didik baru yang mampu untuk menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Ada dua langkah dalam rekrutmen peserta didik. Yang pertama adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh guru dan komite sekolah. Yang kedua adalah pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Ada beberapa hal penting yang harus ada di dalam pengumuman itu. Antara lain adalah gambaran singkat mengenai sekolah itu, kemudian berkas apa saja yang dibutuhkan sebagai persyaratan, kemudian di mana tempat pendaftarannya, lalu bagaimana cara pendaftarannya, kemudian waktu pendaftarannya kapan, lalu tempat dan waktu seleksi, dan yang terakhir adalah pengumuman seleksi itu yang meliputi waktu seleksi dan di mana mereka bisa, peserta didik itu bisa melihat pengumuman itu. Kegiatan selanjutnya yaitu seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan mereka diterima atau tidak di sekolah yang bersangkutan. Tentunya dengan ketentuan yang berlaku, syarat-syarat yang berlaku di dalamnya. Biasanya menggunakan 3 cara seleksi, ada melalui tes atau ujian, menggunakan penelusuran bakat kemampuan, dan juga menggunakan yang terakhir bisa menggunakan nilai ujian akhir nasional. Contoh dari menggunakan tes itu adalah tes keterampilan, tes kesehatan, tes akademik, dan lain-lain. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan peserta didik dengan mengenalkan mereka kepada lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Kegiatan selanjutnya adalah pengelompokan peserta didik atau pembagian kelas. Pembagian peserta didik ini dibagi menjadi 2, yaitu fungsi integrasi dan fungsi perbedaan. Fungsi integrasi adalah pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan peserta didik itu. Contohnya dari jenis kelamin dan juga umur. Kedua adalah fungsi perbedaan, di mana pengelompokan peserta didik itu didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang ada pada diri peserta didik. Contohnya minat, kemampuan. Kegiatan yang selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik. Kegiatan pembinaan dan peserta didik penting untuk dilakukan supaya peserta didik itu bisa mendapatkan banyak pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk dari pembinaan dan pengembangan peserta didik ini berupa kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang pelaksanaannya sudah ada di dalam kurikulum serta dilaksanakan pada jam-jam pelajaran. Kegiatan kurikuler berupa proses belajar mengajar dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang pelaksanaannya di luar dari ketentuan kurikulum dan juga disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik, sehingga peserta didik mampu mengembangkan kemampuannya dalam bidang yang mereka sukai. Contoh dari kegiatan ekstrakurikuler adalah OSIS, ROHIS, Pramuka, basket, dan yang lain-lain. Kegiatan selanjutnya adalah pencatatan dan pelaporan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan peserta didik harus dimulai sejak peserta didik itu diterima di sekolah hingga mereka tamat dari sekolah tersebut. Beberapa perlengkapan yang bisa membantu untuk pencatatan dan pelaporan peserta didik bisa menggunakan buku induk siswa, buku raport, buku kleper, buku leger, daftar mutasi, daftar nilai, daftar presensi, dan lain-lain. Kegiatan yang terakhir adalah kelulusan dan alumni. Proses kelulusan merupakan proses yang paling akhir dari kegiatan manajemen peserta didik. Kelulusan merupakan pernyataan dari pihak sekolah yang menyatakan bahwa peserta didik itu telah menyelesaikan program pendidikan di sekolah tersebut. Ketika peserta didik itu telah dinyatakan lulus dari pihak sekolah, maka peserta didik itu akan diberikan surat keterangan lulus atau sertifikat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.